Ya, halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan saya Dik Fernando. Nah, kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan yang sering kalian tanyakan di WA saya atau di IG atau di mana. Itu banyak ya ternyata yang tanya, Mas, untuk 130 itu apa aja sih yang diubah? Nah, padahal itu kan seharusnya kan simple, tapi kalian banyak yang menanyakan. Nah, ini akan saya bahas tuntas di sini. Oke. Jangan lupa dulu klik tombol subscribe dan share video ini dan like atau komen kalau kalian pengen request video yang lainnya. Oke, untuk 130 ini ada contoh headnya. Nah, ini headnya masih belum jadi. Ini kena apa itu board tuner yang salah sasaran ya, tapi ini nanti bisa dibenerin lagi. Ini nanti akan saya ratakan lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk kalian yang bingung, Mas, gimana cara bikin 130? Apa aja yang perlu dirubah? Nah, yang perlu dirubah yang pertama sih yang baku adalah piston. Nah, ini saya punya piston. Ini pistonnya 55,25. 55,25 itu adalah piston yang paling tinggi untuk digunakan di 130, khususnya untuk motor Yamaha. Soalnya 5525 ini nanti cc-nya ketemu 129, berapa gitu. Kalau atasnya sedikit nanti udah kelewat regulasi. Sebenarnya 130 itu regulasi ya teman-teman. Jadi di regulasi drag itu cuman cc-nya aja yang diperhitungkan, untuk yang lainnya bebas. Tapi untuk di regulasi road race itu banyak, ada di MP6, MP4 dan MP2. Untuk MP6 itu biasanya 130, tapi untuk klep harus pakai standar ya teman-teman. Jadi nggak boleh diubah. Untuk RRA juga nggak boleh, itu kayaknya harus pakai yang tapet biasa. Tapi kalian untuk yang MP4 itu udah bebas. Cuman klepnya dibatasin, jadi 26-23, nggak boleh lebih, asalkan cc-nya tetap 130 tapi klepnya dibatasin 26-23. Nah, terus untuk MP2 itu klepnya udah bisa sampai 29-24. Untuk pistonnya juga tetap masih 55,25, khususnya untuk mesin Yamaha 5TP. Nah, untuk 130 sendiri, yaitu kalian harus merubah, pertama adalah ukuran klep. Ini kalian rubah sesuai pistonnya. Sebenarnya pakai standar bisa Mas, bisa. Cuman nanti kan ya gimana ya teman-teman, kurang enak motornya kalau pakai standar. Soalnya kenapa kalau pakai standar nanti ya ibarat kalian punya tenaga besar tapi makannya sedikit. Nah, itu kan nggak mungkin, nggak apa ya namanya itu, istilahnya nggak seimbang. Jadi motornya pasti kurang kenceng, itu pasti teman-teman. Nah, di sini ada head, ini semua pakai batap. Nah, mungkin ya seperti itu tadi untuk 130, yaitu di piston sama klep. Terus biasanya saya itu pakai RRA. Kenapa saya pakai RRA? Karena alasannya lebih awet, lebih enak, lebih efisien, dan nggak gampang gerus. Seperti itu ya. Terus untuk pair klepnya untuk 130 biasanya saya pakai Jepang. Koizumi biasanya, ini cuman contoh. Jepang itu seperti ini ya klepnya. Jepang itu ukurannya 32. Nah, 32 seperti ini ya. Kalau kalian menemukan ada pelanggan ada penjual yang bilang klep Jepang ukurannya 34, itu bukan klep Jepang tapi klep Swedia. Swedia sama Jepang itu sebenarnya cuma jenis ya, bukan bukan apa ya, pokoknya itu jadi cuma jenis. Untuk per klep Jepang itu biasanya tingginya 32, untuk per klep Swedia itu biasanya tingginya 34. Cuman gitu aja sih. Bedainnya juga gampang banget, dilihat aja udah kelihatan. Soalnya per klep Swedia itu ulirnya lebih kecil dan lebih panjang. Biasanya cocok untuk matic, soalnya matic kan putarannya nggak sampai tinggi teman-teman.
Untuk yang kedua nggak kalah penting itu kampas kopling ya teman-teman. Kampas kopling ini saya biasa pakai FR, tapi ini contoh aja, ini kampas kopling FR tapi yang no merek atau original Thailand Nodus. Ini sudah cukup mumpuni sih menurut saya. Cuman kalau bisa ya beli yang lebih mahal, yang lebih bagus juga banyak dan lebih bagus juga. Kenapa kok kita harus pakai kampas FR? Sebenarnya nggak harus. Cuman kalau kita pakai kampas FR kan ininya lebih lebar. Jadi untuk dimensi pencengkramannya itu lebih lebar. Nah percuma kalau kalian modif motor CC 130 seperti ini, terus kampasnya masih standar, pernya masih standar. Nanti motornya juga nggak akan maksimal ya. Putarannya banyak yang lepas di kampas kopling atau yang dinamakan slip. Seperti itu. Terus untuk magnet, nah untuk magnet itu biasanya saya bubut seperti ini. Tapi ini contoh, ini magnetnya Fish Air. Soalnya lagi nggak ada magnetnya terpasang semua. Itu di mesin 130 itu udah ready. Yang ini belum, itu juga belum. Nah, terus magnet ini biasanya lempengan seperti ini. Kalau ini punyanya injeksi. Ini kemarin saya lepas soalnya nggak senter ya. Jadi apa itu, apinya itu keluarnya kadang besar, kadang kecil, kadang besar, kadang kecil gitu ya. Jadi motornya nggak bisa stabil. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah noken as. Bentar, ini saya ambilkan noken AC. Contoh saja ini yang mana ya? Nah, yang ini. Ini adalah contoh noken as atau master cam. Nah ini adalah master cam ya. Ini angkanya sudah ketemu. Jadi ini cuma buat bahan kopi, tidak untuk dipakai balapan, soalnya terlalu tipis. Ini kenapa saya tipiskan? Soalnya kalau mencari angka-angka ini nanti biar mudah. Nanti akan saya bikin video lagi soal cara mencari angka noken as. Itu videonya agak ribet. Maksudnya apa itu, tata caranya agak ribet, jadi jarang saya bikin video. Nah, seperti ini master cam. Untuk noken itu juga penting karena ini yang paling mempengaruhi karakter motor dan kecepatan motor. Buka tutup klep yang ngatur kan ini semua. Jadi untuk noken itu sangat penting menurut saya. Untuk kalian yang ingin modif 130, untuk noken juga wajib dimodif. Nah, terus untuk balancer biasanya seperti ini. Itu balancernya. Ini balancernya bobotnya agak berat ya. Nah, biasanya seperti ini. Untuk kalian yang modif 130 atau modif CC berapapun, itu harus pakai kopling. Kalau nggak pakai kopling kan nggak enak ya teman-teman. Jadi kalau masih belum kopling kan motornya nggak bakalan enak ya. Soalnya banyak ada kampas sentrifugalnya itu nanti apa itu, putarannya bisa lolos di situ atau bisa selip di kampas sentrifugal. Jadi kalian harus pakai kopling kalau ingin upgrade ke CC 130. Nah, mungkin itu untuk crankcase pakai standar. Untuk kruk as ini juga pakai standar ya. Untuk 130, 155 itu kruk as saya masih pakai standar, mengandalkan standar. Soalnya kenapa? Karena kruk as Yamaha itu desainnya udah bener-bener mantul. Tapi untuk gear centric atau ini saya pakai punya Yamaha Vega lama. Soalnya lebih pendek dan menurut saya lebih kuat. Punya Vega lama ini ya. Kalau kalian pakai punya Vega lama ini harus diubah sama rantainya ini juga ya, sama gear yang depan. Soalnya Jupiter sama Vega itu jauh bedanya.
Nah, ini ada contoh rantai keteng punya Jupiter dan Vega. Nah, yang ini punya Jupiter, yang ini punya Vega, yang ini punya Honda. Honda sama Yamaha itu sama, Honda sama Vega itu sama. Yang beda punya Jupiter ini ya. Nah, oke, yang tidak kalah penting juga CDI. Nah, untuk CDI sendiri ini sebenarnya tergantung regulasi. Kalau di drag itu bebas, kalau di lotris itu kayaknya juga bebas sih. Yang regulasinya ribet itu biasanya malah liaran. Kalau liaran kan kadang kalian kan musuhnya Mas CDI standar, jangan yang racing gitu. Nah, mungkin seperti itu. Terus rasio juga wajib dimodif. Nah, untuk rasio juga wajib dimodif. Kalau pakai rasio standar gimana Mas? Bisa, tapi untuk rasio standar kan antara gear 1, 2, 3, 4 kan jaraknya agak jauh. Jadi untuk percepatan giginya itu kurang cepat ya motornya. Jadi semisal kalian nanti oper ke gigi 3 itu turunnya RPM pasti agak banyak. Soalnya rasio standar itu diciptakan untuk jarak jauh dan jarak pendek. Intinya jarak jauh bisa, jarak pendek bisa gitu ya. Oke, mungkin cukup segitu atau mungkin kurang apa ya. Nah, karburator. Nah, untuk karburator ini juga kalian wajib ganti. Soalnya kalau klepe lebar, kalau karburator standar ya sama aja. Sama aja bohong ya nanti. Nah, untuk karburator ini wajib kalian ganti. Kalau saya biasanya pakai PWK 30 atau 28. Ini 28. Kadang kalau pakai 30 itu kebesaran ya malah. Jadi motornya kurang teriaknya kurang menurut saya sih. Jadi saya biasa pakai 28. Nah, seperti ini karburatornya. Nah, terus mungkin banyak yang tanya, Mas, kalau 130 dibuat totalos atau dibuat ada magnetnya, itu juga tergantung kalian. Kalian punya CDI yang AC atau punya CDI yang DC. Kalau yang DC buat totalos nggak apa, kalau AC yang nggak bisa dibuat totalos. Harus ada magnetnya seperti ini. Nah, seperti ini magnetnya. Nah, mungkin seperti itu. Ya, menurut saya sih udah lengkap itu tadi. Gimana sih cara bikin 130, apa aja yang perlu dirubah ya. Seperti ini tadi semua, mulai dari piston, klep, noken, kampas kopling, balancer, magnet, terus spare klep, rasio, karbu, ya itu tadi ya. Jadi tergantung regulasi. Biasanya yang regulasi ribet itu malah liaran. Kita sama musuhnya itu harus sama, benar-benar sama, oke? Mungkin cukup sekian dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe video saya di Diki Fernando 60. Dan tekan loncengnya di pojok sini ya nanti. Lonceng sama subscribe-nya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.